Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham INCI atau Intan Wijaya Internasional Tbk. Nah, di sini ada disebutkan direktur utamanya ada Tajan Tamiji, kemudian direktur ada Sondi Ardi. Nama kantor mereka ada di Arjuna Selatan di Jakarta ya, Wisma Iwi, lantai 5. Untuk laporan keuangannya dia nilainya itu dia 1 tahun penuh, nilai 1 tahun penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Nah, jadi dikali Rp1 saja untuk kas dan setara kas. Kita lihat di sini, ini memang ada sedikit peningkatan ya. Kemudian persediaannya pun meningkat, tapi meningkatnya itu paling 400-an juta saja, kayak gitu banyak ya. Total asetnya dari 492 meningkat menjadi 519 miliaran. Nah, ini oke, dia meningkat, total hutangnya malah meningkat cukup besar. Lihat ya, dari 55,9 miliaran sekarang menjadi 71,5 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini berarti kurang lebih meningkat sekitar 5 miliaran ya. Kita lihat apakah ekuitasnya ada meningkat sebanyak itu. Oh, ekuitasnya ternyata meningkat lebih banyak. Nah, ini masih oke lah ya. Ibaratnya peningkatan ekuitas masih lebih banyak daripada peningkatan liabilitasnya atau hutangnya. Penjualan bersih 278 menjadi 277. Nah, inilah masalahnya. Ternyata penjualannya malah turun ya. Sebuah perusahaan kalau penjualan turun itu udah agak susah tuh. Laba kotor dari 54 menjadi 59 karena apa? Beban pokoknya berkurang. Nah, kita gak tahu beban pokok berkurang itu karena kurangi pembelian barang atau gimana. Nah, nanti kita perlu lihat lagi. Kemudian kita juga gak bisa lihat persediaan jadi acuan sebenarnya ya. Karena bisa saja dia pakai harga yang terbaru atau gimana, harga bahan baku yang terbaru atau gimana, gak ada yang tahu ya. Nah, tapi intinya nilainya bertambah. Nilai bertambah kita sudah bisa anggap itu bertambah. Pembayaran kepada pemasok, nah dia berkurangkan 223 miliaran menjadi 218 miliaran. Walaupun dia berkurang dari tahun lalu, tapi bayang gini ya, kita perlu lihat dengan kinerja yang saat ini. Memang agak sedikit kecil sih kayak gitu banyak. Dewan Komisaris kita lihat, ini ada apanya, anak perusahaannya. Nah, ini kas dan setara kas. Kasnya di sini dari 300-an jutaan sekarang ya 700-an jutaan. Dia meningkat. Nah, sebenarnya kas meningkat cukup oke, tadi cukup kecil. Untuk kas yang di bank kita lihat, nah ini mengalami peningkatan juga. Berarti ini masih oke ya, semua masih cukup bagus. Deposito pun meningkat. Pokoknya kalau keuangannya dia terus meningkat itu masih tergolong oke. Bahkan kasnya itu dari 127 miliaran sekarang menjadi 154 miliaran. Kalau kita lihat, bahkan dia sudah hampir sama dengan penjualannya. Ini berarti mereka kasnya ini banyak ya. Perusahaan kalau kasnya banyak biasa manajemennya itu semangat. Percayalah. Kalau perusahaan dia kasnya dikit, nah itu manajemennya pasti pusing. Dan dia kayak gak semangat kerja gitu. Kalau perusahaannya ternyata banyak cashnya, nah itu pasti semangat. Karena aset itu tidak terlalu diperhatikan. Oke lah, kita bisa punya banyak aset, tapi kan itu setiap aset ada pengeluaran tiap bulan, tiap tahun. Nah, kita perlu lihat lagi. Nah, ini kita lihat untuk yang piutangnya, ini kayak agak sedikit macet ya. Dimana ada lebih dari 3 bulan sekitar 23 miliaran, luar biasa. Walaupun sudah berkurang daripada tahun lalu, tapi menurut kami ini masih tergolong banyak ya. Persediaan kita lihat, ini ada bahan baku dan bahan pembantu yang dia meningkat. Kalau menjadi dia berkurang, nah ini meningkat dari 34 menjadi 36 miliaran. Totalnya dia meningkat sedikit ya, yang tidak tadi kita katakan. Saya masih tergolong oke sih, ini aset tetapnya. Tapi kebanyakan kalau kita lihat sebuah perusahaan nampaknya oke-oke aja,
kita terkadang lihat harga sahamnya juga. Kebayangkan ya, kalau dia cuma biasa-biasa aja, harga sahamnya pun biasa-biasa aja, kayak gitu baik meningkat. Nah, kecuali tadi kalau perusahaan melakukan hal yang baru ataupun tiba-tiba penjualnya meningkat cukup drastis, nah itu baru bisa agak memengaruhi harga saham. Tapi rata-rata kalau biasa aja paling dia meningkat sedikit turun lagi. Maka kadang bisa menurun tergantung dengan apa kurs rupiahnya ini juga. Jadi sama aja ya. Ini kita lihat untuk perbandingannya. Ini tampaknya ada yang meningkat, di mana Robert Tanmeji kepemilikan sahamnya ini meningkat ya. Oh apa ini? Ini ada Kimberly lagi ya. Tapi yang Kimberly ini dia malah dari kemarin ada Jegada, Kimberly Azaria Tanmeji. Seharusnya kalau kita lihat ini Tanmeji semua loh, keluarga Tanmeji. Berarti ini kemungkinan besar ini abang adik semua. Lalu mengapa Kimberly Azaria Tanmeji dari kemarin ada sekarang udah gak ada kepemilikan sahamnya ya? Nah itulah yang menjadi pertanyaan. Mungkin ada yang kenal ataupun ada yang kerja di perusahaan ini. Apakah sebenarnya kami beberapa kali kita lihat dulu ini pendapatan usaha. Nah dari urea resin 232 jadi 235. Oke, dia meningkat. Jadi ini produknya agak cukup banyak ya. Ini kayak di bidang perekatan kayu, tapi mereka kayak sudah mulai ke ada formalin, ada perekat kayu, ada untuk buat jepadat gitu. Nah jadi sudah agak banyak produknya ya. Memang perusahaan kalau kayak gini berarti mereka masih ada itikat baik untuk berekspansi, berarti mereka masih oke lah ya, beban tidak langsung dan lain-lain. Tapi setahu kami ya, kalau beberapa perusahaan yang kalian temui yang dia bergerak di bidang perekat dan lain-lain, dia memang mencetakkan laba, tapi dia gak gitu bisa cepat ya, karena ibaratnya mereka hanya produknya itu sebagai bahan pembantu dari sebuah produk. Rata-rata sebuah produk yang menjadi bahan pembantu dari sebuah industri itu dia kinerjanya itu biasa-biasa aja dan agak sulit untuk meningkat tajamnya, kecuali kalau produknya itu dia tiba-tiba laku keras, tetapi itu pun agak jarang. Tapi kami nggak tahu juga, karena yang penting bisa cuan aja lah ya, Dan yang tadi ya kami lihat memang beberapa perusahaan ada yang dia dari ayahnya turunkan ke anak-anaknya, ternyata berantem. Nah berantem itu dipisah-pisah. Nah, ada juga yang kayak gitu ya, banyak sebenarnya. Ini kita skip. Ini penjualan bersih. Nah yang ini lokal aja katanya 277 miliaran. Yang ekspor, ini ekspor laba kotor. Ini ekspor gak ada, yang 2023 ada. Maka itu saya ada kalian sekian, terima kasih.